Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022. Kembali saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi dari aktivitas yang saya kerjakan di seharian ini. Dari pagi sampai malam, saya membuat audio ini jam 23:41 menit. Saya membuatnya di ruang makan sambil menikmati wedang jahe gitu ya. Tadi saya buat wedang jahe, istri ada jahe, istri tidur, saya buat sendiri jahenya gitu. Saya keprok sendiri menikmati dinginnya malam, hening di belakang, membuat sebuah audio, sebuah inspirasi tentang kehidupan di catatan harian Cahaya Kehidupan. Buat Anda yang baru pertama kali mendengarkan catatan harian, perkenalkan, nama saya Firman Pratama. Anda bisa search di Google nama saya, kemudian Anda bisa baca tentang aktivitas saya, Anda bisa baca tentang buku-buku saya. Ada buku 10 Keajaiban Pikiran, buku Alfa Telepati, kemudian buku kitab 11 Sugesti, dan buku Instan Hipnotis. Anda bisa baca tulisan saya di blog, di Facebook gitu ya, di Instagram juga. Anda bisa menemukan banyak sudut pandang yang berbeda tentang kehidupan. Selama ini kita diajarkan sesuatu yang sama gitu ya. Untuk orang-orang yang tumbuh dari keluarga yang menengah ke bawah gitu, saya juga seperti itu dulu gitu ya. Kamu harus kerja keras, kamu harus gini, kemudian belajar, kuliah, dan bekerja, sama semuanya. Tapi ketika itu di keluarga yang kaya, ternyata tidak seperti itu ajarannya. Diajarkan untuk bebas, berani, punya keinginan, berani, punya impian. Dan itulah yang membedakan seseorang yang tumbuh di lingkungan yang miskin dan tumbuh di lingkungan yang kaya. Jangan heran ketika anaknya orang kaya lebih besar potensinya menjadi kaya, anaknya orang miskin lebih besar potensinya menjadi miskin. Kenapa? Karena lingkungannya seperti itu. Itulah yang perlu didobrak kalau Anda ingin hidupnya lebih kaya. Jangan terpaku dengan pemahaman yang sudah terdoktrin di kepala Anda. Jangan terjebak dengan semua dogma, semua sugesti yang sudah masuk di kepala Anda. Harus berani lompat keluar dari kota itu. Harus berani lepas dari tempurung itu. Lihatlah dunia lebih luas lagi. Buka pola pikir Anda, buka mindset Anda. Apa yang Anda pahami tidak semuanya benar. Apa yang Anda pelajari tidak semuanya benar. Kalau hidup Anda sekarang susah, tidak nyaman, berarti ada yang salah di kepala Anda, ada yang salah di pegang pikiran Anda. Itu bukan takdir Tuhan, itu bukan nasib Anda, tapi hasil dari kumpulan semua program yang masuk ke dalam pikiran Anda. Dan itu yang harus dikenali, harus disadari, mana yang salah, mana yang benar untuk menjadi pribadi yang lebih kaya dan lebih sukses. Itulah kenapa saya membuat YouTube ini, membuat AMC gitu ya, untuk menumbuhkan kesadaran bahwa jangan ngotot dengan apa yang Anda pahami, jangan ngotot dengan apa yang Anda terima selama ini. Kalau memang salah, ya akui salah. Kalau benar, ya Anda hidupnya nyaman, gitu aja. Nah, ini pengalaman tadi yang saya alami di hari ini. Tadi ada kelas privat offline 1 hari, pesertanya dari Sulawesi gitu ya, berteman berdua. Dia belajar ke Surabaya karena
sedang ada proyek ke Jakarta, jadi dia ke Surabaya dulu baru ke Jakarta. Si bapak yang satu ini, dia sudah baca buku 10 Keajaiban Pikiran, sudah baca buku Alfa Telepati. Dia cerita bahwa dia bisnisnya di Alkes, kemudian dia terapkan Alfa Telepatinya, sudah dapat klien katanya dengan teknik Alfa Telepati. Kemudian dia mengajak temannya yang satu tim gitu ya, satu grup lah, dia membangun 2 perusahaan ini sama temannya ini untuk ngecek, untuk menyamakan persepsi. Dan tadi ternyata terlihat bahwa masih takut sama uang. Awalnya temennya agak-agak ngeyel gitu ya, tapi saya coba jelaskan perlahan demi perlahan. Akhirnya di tengah kelas pas mau break dia bilang, ternyata saya salah ya, ternyata buku-buku yang saya pahami ternyata salah. Itu yang buat saya bangkrut sebetulnya mas, saya tahu sekarang. Sedang saya pernah dulu punya rumah bagus, saya pernah punya penghasilan sebulan 50 juta, tapi semuanya hilang. Dan bener Pak Mas Firman, itu saya yang minta, itu pegang di kepala saya. Coba dulu saya sudah kenal AMC, mungkin dah akan bangkrut ya mas ya. Nah, inilah sebuah poin yang memang butuh belajar, butuh ketemu untuk ketemu klik gitu ya. Oh iya, di sini saya salah, di sini saya ada pegang yang salah di kepala saya. Nah itu dikenali supaya bisa dirubah, dan tentunya ketika berubah maka hidup jauh lebih nyaman, bisnisnya lebih bagus dan tanpa beban. Banyak orang ketika mungkin gitu ya baca postingan saya di Facebook, kemudian di Instagram, apalagi kalau ada testimoni gitu ya yang memang saya share, seolah anggap wah itu lebay gitu ya, itu gak masuk akal. Karena biasanya teman-teman di grup bilangnya ya itu tadi, artinya ketika pengen uang tiba-tiba ada yang ngasih, ketika pengen makan tiba-tiba ada yang ngasih. Itu bukan lebay, emang seperti itu isinya. Jadi ya kadang saya gemes juga gitu ya, dimana lebaynya biasa aja. Jadi sebetulnya itulah efek dari ketika hidup penuh keajaiban. Seringkali banyak orang mencari keajaiban, tapi tidak mau mempercayai hal-hal yang ajaib seperti itu. Ini hal yang kontradiksi. Dan Tuhan adalah sumber keajaiban. Tuhan adalah sebuah zat yang penuh dengan keajaiban. Ketika Anda menyadari bahwa Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha besar, seharusnya Anda bisa menerima bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban. Tadi juga ketika malam ini itu di komplek perumahan saya yang satunya di Natura Residen ada penyerahan hadiah untuk lomba-lomba yang kemarin. Ketika si Ira menang, dia naik ke atas gitu ya. Dia naik ke atas, dia senyum sendiri, dan saya bilang kamu hebat, yang lain cowok, kamu cewek sendiri. Nah ini salah satu cara saya untuk memasukkan sugesti bahwa seorang perempuan juga bisa hebat ketika lainnya laki-laki. Dan hal seperti ini bisa diajarkan oleh orang tua yang sudah tahu bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Keajaiban ada logikanya, keajaiban ada rumusnya. Dengan menggunakan pikiran secara benar, maka hidup jadi penuh dengan keajaiban. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.